Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dede Wahyuda dengan NIM 1311709. Di sini saya akan membahas mengenai modul ketiga praktikum Siskom. Di sini saya dari kelompok C4, yaitu modul ketiga ini akan membahas tentang modulasi digital. Langsung saja kita ke percobaan yang pertama atau eksperimen A, yaitu simulasi amplitude shift keying dengan Proteus. Jadi amplitude shift keying itu adalah jenis modulasi digital yang ketika nanti hasilnya itu atau sinyal termodulasinya itu akan terpengaruh bagian amplitudonya. Mirip dengan AM, hanya saja di sini sinyal informasinya itu berupa sinyal informasi digital. Jadi inputan 0 atau 1, bit 0 dan 1 itu yang akan mempengaruhi perubahan amplitudo daripada sinyal termodulasi ASK ini. Nah, jadi ini adalah rangkaian yang kita diminta untuk dibuat di Proteus. Jadi di sini kebetulan saya sudah membuatkan rangkaiannya untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada 4016 dan 7404. 7404 ini fungsinya untuk menjadi gerbang NOT. Jadi untuk dari sinyal ketika berlogika 1 dia akan 0 untuk di saklar yang bawah. Kemudian untuk 4016 ini difungsikan untuk sebagai saklar berdaya rendah, karena di sini jadi jatuhnya dia digunakan sebagai saklar untuk bekerja di daya rendah. Jadi pulse ini akan menjadi sinyal informasi dan juga gensen ini akan menjadi sinyal carrier. Kemudian kita langsung jalankan saja. Nah, di sini kita dapat melihat ya gelombangnya masih bergerak. Kita klik auto. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa saat sinyal informasi itu berlogika 0 atau pada bit 0, maka amplitudo daripada sinyal pembawa itu akan ditekan. Nah, dan saat ketika amplitudo sinyal informasi itu berada pada bit 1, maka amplitudo dari sinyal informasinya, sinyal pembawanya akan seperti semula gitu. Nah, siklus ini berkelanjutan hingga ujung lah, yang nggak tahu sampai kapan. Nah, jadi selama simulasi ini berjalan, maka ini akan terus seperti ini bentuknya. Nah, kita bisa mengatur time per diff atau ininya untuk mempermudah melihat, untuk memperkecil atau memperenggangnya lagi. Oke. Kita lanjut ke percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua itu adalah mengenai simulasi frekuensi shift keying. Nah, sedikit berbeda daripada yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu amplitudonya yang dipengaruhi, pada FSK ini frekuensinya yang akan dipengaruhi. Artinya bit 1 dan bit 0 pada sinyal informasi itu akan difungsikan sebagai pengatur frekuensi daripada sinyal yang akan dihasilkan nantinya. Gitu. Nah, jadi ini adalah rangkaian yang kita akan buat di Proteus ya. Sebenarnya pembuatannya sama juga dengan rangkaian-rangkaian lainnya. Dan di sini kebetulan saya juga sudah membuatkan rangkaiannya untuk mempersingkat waktu daripada rekaman juga. Oke, nah di sini kita punya dua gen sign. Yang sign yang kedua ini itu berfrekuensi lebih tinggi atau 10K, sedangkan untuk gen sign yang pertama itu ada 1K dengan amplitudo yang kecil gitu. Nah, jadi sama ya, 4016 dan yang di atas dan juga yang di bawah ini akan berfungsi sebagai saklar. Nah, artinya apa? Ketika di sini berlogika 1, ketika berlogika 1, maka saklar yang atas akan berlogika 1 sehingga rangkaian ini akan mengalirkan gensen yang pertama. Kemudian untuk gensen yang kedua itu akan menerima pensaklaran dari inverse daripada gen pulse-nya gitu. Jadi artinya ketika di sini 1, maka inputan yang ada di saklar ini adalah 0, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sinyal ini, saklar ini dalam posisi off, sehingga gensen ini tidak mengalir. Langsung saja kita coba untuk jalankan untuk melihat hasilnya. Nah, di sini terlihat tampilan yang agak sedikit beda ya. Jadi kita bisa mengatur posisi di bagian di 0 kan. Oke, sebentar.
Jadi ini untuk posisi horizontal ya. Kalau kita mau ngatur posisi horizontalnya, kita bisa ngatur di sini. Aduh, pesan. Nah, udah 0. Dan di sini kita bisa melihat temper diff-nya, kita kecilkan untuk melihat lebih nyata. Kemudian kita aktifkan terlebih dahulu untuk ininya. Nah, coba kita auto lagi. Nah, di sini terlihat ya bahwa saat logika 1, saat pulse ini 1, maka saklar yang atas ini akan berlogika on gitu ya. Jadi sinyal ini akan diaktifkan. Sinyal ini akan dilewatkan oleh saklar 4016 ini. Sedangkan ketika ini bernilai 1, maka saklar yang bawah akan bernilai 0, sehingga frekuensi yang ada di sini atau yang ada di Gensen 2 ini akan diredam. Nah, kenapa kok kayak bergabung gitu ya antara frekuensi 1 kHz dengan 10 kHz? Kita perhatikan di output daripada pensaklarannya gitu. Pensaklaran ini gitu dari saklar 4016 yang B dan juga yang A itu outputnya digabungkan di osiloskop yang A. Jadi kurang lebih seperti itu untuk percobaan eksperimen A dan juga eksperimen B di modul yang ketiga ini, dan saya akan melanjutkan eksperimen yang C mengenai PSK di video yang selanjutnya. Terima kasih.